Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang apa itu K3LH. Pada umumnya, pada komputer dan jaringan dasar, pertama kali kita dikenalkan dengan apa itu yang bernama K3LH. Nah, adalah kepanjangan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup seperti yang dipaparkan, yaitu mengenai program kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau pada suatu instansi yang mempunyai banyak tenaga kerja atau karyawan. Jadi, dalam pembelajaran kita perlu tahu juga apa sih K3LH-nya kita ini, apa sih yang termasuk dalam kesehatan keselamatan kerja kita. Karena kalau kita bekerja dalam suatu hal yang tidak hati-hati, akhirnya menjadikan sebuah masalah buat kita. Bahkan kesehatan maupun keselamatan kerja kita juga bisa terganggu. Definisi yang paling umum sering kita dengar K3LH itu adalah suatu upaya perlindungan agar karyawan atau tenaga kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat selama melakukan pekerjaan. Jadi gini, K3LH sendiri itu pada umumnya itu adalah tempat untuk informasi yang berkaitan dengan kesehatan, keselamatan kerja kita. Jadi, kalau kita bekerja, pada intinya adalah harus berhati-hati. Dan itu semua tertuang dalam peraturan yang apa saja peraturannya? Ada dasar hukumnya. Jadi dasar hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi ini diatur dengan undang-undang yang ada gitu. Nah, jadi kesehatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di tanah, di air, ataupun di udara, itu semua dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Jadi semua dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ditentukan. Apa sih tujuannya K3LH tadi? Tujuan K3LH sendiri paling sederhana yaitu melindungi tenaga kerja, melindungi kita yang bekerja dari hak keselamatannya gitu. Nah, jadi ketika suatu pekerjaan berisiko untuk kita sakit ataupun cedera nantinya, K3LH ini sendirilah yang melindungi kita dari suatu tindakan yang bisa mengakibatkan kerugian di kita. Jadi, dengan adanya K3LH ini tadi tujuannya itu melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup maupun meningkatkan produksi dan produktivitas secara nasional. Terus yang kedua apa? Pemeliharaan sumber produksi. Jadi agar bisa digunakan secara aman dan juga secara efisien. Jadi pemeliharaan sumber produksi, sumbernya itu seperti apa sih? Apakah kita bisa gunakan secara aman? Apakah kita bisa menggunakan secara efisien? Jadi kalau kita menggunakan secara sembrono, sambradul gitu ya, wajar kalau misalnya suatu tindakan itu menjadi tidak aman dan juga tidak efisien. Malah toh merugikan dari pihak si instansi ataupun perusahaan terkait. Nah, yang ketiga apa? Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Nah, ini yang penting tujuan dari K3LH yang penting ini. Menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja. Nah, klasifikasinya seperti apa sih menurut jenis kecelakaan? Jadi ada klasifikasi kecelakaan menurut jenis kecelakaannya. Nah, yang pertama itu adalah terjatuh. Umum, umum sekali itu adalah terjatuh. Kemudian tertimpa benda jatuh, tertumbuk atau terkena benda, terjepit oleh benda, gerakan yang melebihi kemampuan, dan yang lainnya seperti pengaruh suhu tinggi, terkena sengatan listrik, tersambar petir, kontak dengan bahan-bahan berbahaya, dan ya bisa diklasifikasikan yang lainnya juga. Apa sih klasifikasi kecelakaan menurut sumbernya? Nah, ini sekarang menurut sumbernya nih atau menurut penyebabnya. Menurut penyebabnya bisa dari mesin,
bisa dari alat angkut, bisa juga dari bahan atau zat berbahaya, bisa dari lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini yang sepertinya umumnya yang kita ketahui itu lingkungan kerja seperti apa sih yang bisa mengakibatkan kecelakaan? Misalnya lingkungan kerja yang wilayah-wilayah yang agak berbahaya untuk dilalui, misalnya kayak di daerah batubara, itu lingkungannya untuk sebagai supirnya itu pun lingkungannya juga tidak menjamin keselamatan kita untuk menggunakan kendaraan dengan selamat gitu. Nah, artinya ketika hujan, resiko untuk tergelincir pun juga sangat tinggi. Kemudian ada yang menurut sifat luka atau kelainan. Nah, ini sifat luka atau yang kelainan ini bisa dari patah tulang. Misalnya kecelakaannya itu penyebabnya bisa dari patah tulang, memar, gegar otak, luka, dan bahkan karena sifat luka dari kelainannya. Nah, kemudian ada lagi tentang pencegahan kecelakaan. Pencegahannya ini seperti apa sih? Nah, pencegahannya sudah ditentukan mulai dari dapat dihindari dengan menerapkan peraturan perundang-undangan dengan penuh disiplin. Jadi, undang-undang setiap K3LH yang berada di instansi maupun di pemerintah maupun di perusahaan, itu mereka mempunyai peraturan K3LH yang sudah ditetapkan. Jadi harap mengikuti peraturan perundang-undangan dengan penuh disiplin. Terus kedua, menerapkan standarisasi kerja yang telah digunakan secara resmi. Jadi ada standarisasi yang sudah ditetapkan oleh K3LH, mulai dari penggunaan helm dan lain-lain. Terus tiga, menggunakan pengawasan dengan baik. Jadi melakukan pengawasan dengan baik ini gini, jangan hanya mentang-mentang udah ada aturan undang-undangnya seperti ini nih, seperti ini, tapi dia nggak pernah melakukan pengawasan. Jadi tiba-tiba jedok gitu aja ketatap sama meja lah, atau terjatuh dari tangga deh, karena dia tidak menggunakan pengawasan ini dengan baik gitu. Kemudian memasang tanda-tanda peringatan. Nah, ini pada intinya pencegahan kecelakaan seperti ini adalah memasang tanda-tanda peringatan. Jadi, seperti di instansi maupun di perusahaan, biasanya ada nih bentuk-bentuk label-label di sekitar tempat untuk hati-hati jalan licin, hati-hati dalam pengepelan, wilayah ini sedang dalam perbaikan, itu seperti itu. Melakukan pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Nah, ini pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat. Artinya K3LH juga punya hak untuk memberikan seperti ini kepada pembelajaran kepada setiap masyarakat. Penanggulangannya. Nah, penanggulangannya sederhana. Biasanya ini ada yang merokok. Terus karena rokoknya ini sayang untuk dimatikan, jadi dia buang aja itu rokoknya. Padahal nggak harus. Jadi rokok itu yang benar adalah dimatikan dulu, baru dibuang. Jadi jangan membuang puntung rokok yang masih menyala di tempat yang mengandung bahan yang mudah terbakar. Salah satunya seperti apa? Ya lucu aja habis ngerokok terus kalian lempar puntung rokok itu yang masih nyala, dilempar tuk, yang berbahaya apa, yang mudah terbakar apa? Misalnya seperti kapas atau seperti minyak, itu juga cukup berbahaya gitu. Nah, jadi hindarkan sumber-sumber yang menyala di tempat yang terbuka. Kemudian hindari awan debu yang mudah meledak. Awan debu yang mudah meledak ini biasanya seperti di apa ya? Awan debu yang mudah meledak. Yang mudah meledak itu ya seperti apa ya? Di wilayah-wilayah yang gampang meledak gitu deh kayaknya ya. Sasaran K3LH. Nah, sasaran K3LH ini ada beberapa poin. Jadi mencegah terjadinya kecelakaan saat bekerja, mencegah penyakit di tempat pekerjaan, mencegah terjadinya kematian, mencegah atau mengurangi cacat tetap permanen, mengamankan material konstruksi pemakaian berbagai macam alat kerja dan lain-lain, meningkatkan kondisitas kerja. Kondisitas ini artinya kondisi ya. Kerja tanpa memeras tenaga kerja dan juga menjamin kehidupan produktifnya. Mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat ataupun sumber-sumber produksi yang lainnya. Menjamin tempat bekerja yang sehat, bersih, nyaman, aman sehingga dapat menimbulkan semangat
ketika bekerja. Nah, jadi sasaran-sasaran tujuan dari K3LH ini adalah untuk keterbaikan kita sebagai pekerja maupun untuk untuk bagian instansi maupun perusahaan yang terkait. Jadi perusahaan yang terkait tidak mengalami kerugian karena terjadinya insiden berbagai macam terhadap karyawannya, terus lebih efisien terhadap penggunaan barang-barangnya, lebih produktif lagi tim-timnya. Jadi untuk kelebihan dari si pekerja seperti apa? Mereka lebih terlindungi, artinya menggunakan apa-apapun semua mereka dilindungi secara kesehatan keselamatannya. Oke, cukup sekian dulu. Masih ada. Ternyata ya saya itu terakhir memperlancar atau melihat pengamanan kondisi. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya tadi. Pertemuan hari ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.